Jadi fitrah peran ibu dan ayah. Ya, jadi ibu tuh pelaksana harian pendidikan. Ya, tadi Bunda Wartini cerita kan itu pelaksana harian pendidikan itu. Benar-benar tuh dari hari ke hari, jam ke jam gitu ya. Terus ayah apa nih fitrahnya? Penanggung jawab visi pendidikan. Itulah tadi Ayah Eko bilang beliau harus jadi suri toladan ya, role modeling, pelindung ya dan sebagainya. Tapi karena penanggung jawab. Kemudian apa lagi? Ibu ini personal of love and sincerity. Orang yang penuh kasih sayang dan ketulusan. Ya, bukan berarti ayah tidak ya, tapi memang ibu tuh benar-benar kelihatannya yang begitu gitu. Kalau ayah tadi man of vision and mission. Nah, makanya tadi Ayah Eko memaparkan ya beliau tersirat dari visi misinya itu. Ya, luar biasa. Ayah tuh memang harusnya gitu. Kemudian ibu pemilik moralitas dan nurani, ya. Ayah pembangun sistem berpikir dengan tantangan dan bermain. Tadi kita lihat Ayah Eko sudah melakukan ini kan, ya. Padahal kita nggak janjian ya Ayah Eko ya. Iya nggak janjian. Iya. Jadi Ayah ini memang selalu berpikirnya tuh tantangan dan bermain, ya. Kenapa? Karena bapak-bapak ini kan laki-laki ya, dan di dalam otak laki-laki itu ada otak bermain memang, ya. Jadi kadang-kadang kalau saya nih, suami saya, kan saya punya anak 5 nih, ya tadi Bunda Wartini 3, Ayah Eko 3, saya 5 ya. Pak Agus berapa Pak Agus? 1 Bu. Oh, tambah lagi ya. Pak. So istri, ya, Bu, 1. Istri saya lagi dengar, tolong dong. Iya, baik Bu ya, dari Pak Agus Kurniawan, tambah lagi ya. 1 dengan 5 lebih stres 1 loh. Iya. Iya, 1 kalau nggak pulang cepet kan panik ya, nggak ada anak lagi kan. Saya 5, 1 belum pulang masih ada 4. Jadi, baik. Ya baik, kembali di sini ya. Jadi ayah itu pembangun sistem berpikir dan tantangan dan bermain. Jadi saya dulu ingat ya, kalau suami saya main sama anak-anak, apalagi anak laki-laki, itu serem banget loh. Kenapa? Karena penuh tantangan. Dan kita ibu nih suka apa? Suka merasa, ayah hati-hati. Itu sebetulnya menyinggung ayah itu kalau kita selalu begitu. Ya. Dulu saya salah, anak pertama, kedua salah itu. Sedikit-sedikit, ayah hati-hati, ayah bahaya kayak gitu, ayah hati-hati. Itu rupanya bawah sadarnya laki-laki tuh tersinggung tuh. Ya. Nah setelah tahu, alhamdulillah ya, namanya juga belajar. Dan sejak itu setiap suami saya bermain sama anak laki-laki, bahkan anak perempuannya dengan penuh tantangan dan bermain, ya sudah saya serahkan aja, ya Allah, saya serahkan pada ahlinya. Gitu. Kenapa? Karena banyak sekali ibu-ibu, karena itu tadi ibu-ibu kan apa-apa pakai moralitas, nurani gitu kan. Lihat si ayah main guling-gulingan atau anaknya suruh loncat kan kayak tadi tuh Ayah Eko ya, coba kamu loncat. Ibu kan pikir, aduh bahaya banget. Kecuali yang ibu agak tomboy. Ya, kalau ibu agak tomboy malah dia tambah seneng tuh. Iya, loncat nak kan. Tapi ibu tomboy itu paling 15% populasinya. Selebihnya ibu yang betul-betul ibu yang seorang perempuan, ya, yang benar-benar yang maunya mainnya halus, teratur, ya. Nah, ini kita harus tahu perbedaan ini. Kemudian ini tadi, ibu supplier feminitas, ayah supplier maskulinitas. Apalagi kalau anak laki. Kalau anak laki, kalau ayahnya ajarkan sedikit tegas, ya agak keras, itu biarin aja. Karena laki-laki itu memang di otak mereka ada hormon testosteron, yang sifat dari testosteron ini agresif memang. Ya, nggak apa-apa, biar aja. Mereka ya mendapatkan maskulinitas dari ayah. Ya. Anak perempuan kadang-kadang nggak apa-apa, dapat juga peran mendapatkan informasi dari maskulinitas dari ayah. Boleh kok. Kemudian apa lagi? Ibu pembangun hati dan rasa, ya. Ayah penegak profesionalisme. Ini peran ayah ini, penegak profesionalisme ini. Makanya senantiasa ayah yang selalu ya tanyain anak-anak kan, dan nanyanya tuh agak tegas kan. Udah kerjaan PR belum? Misalnya gitu kan, ya. Gimana tadi ujiannya? Karena penegak profesionalisme. Kalau ibu kan ngomongnya pasti baik. Gimana nak tadi kan gitu, ya. Kemudian apa lagi? Ibu berbasis pengorbanan. Jadi ibu selalu merasa saya harus kayak gini karena inilah tugas saya. Inilah pengorbanan saya sebagai seorang ibu. Nah, ibu-ibu sering kayak gitu tuh ya. Terus ayah bagaimana ayah? Nah, ini kita lihat ya. Ayah konsultan pendidikan. Jadi dia harus ya tough love.
penuh cinta yang teguh. Nah, itu sang ayah. Ya. Kemudian ibu sang pembasuh luka, ayah the person of tega. Ya, itu harus tahu kita ibu-ibu tuh, benar nggak? Karena ayahnya, karena banyak banget ibu-ibu ngeluh, bilang sama saya, Ibu Aisyah kita nih udah bisa lembut, tapi ayahnya itu loh tega banget. Saya bilang memang itu Bu, tugas ayah, peran ayah, the person of tega itu, ya nggak apa-apa. Nah, mudah-mudahan dengan kita tahu fitrah peran kayak gini, itu kita jadinya ya saling menghormati peran. Ya. Tentu ayah bunda yang merasa saya single parent itu tentu berbeda. Ya ada perbedaan sedikit, berarti yang single parent ini dua peran ini dijalankan. Ya, memang lebih berat, tentu lebih butuh waktu, lebih butuh ikhtiar terus untuk belajar. Karena memang single parent itu adalah sesuatu yang khusus. Ya. Kenapa Bu Aisyah bisa peran beda kayak gini? Karena perbedaan otak. Ya. Nah, dalam surat Ali Imran ini ya, walaisa zakaru kal unsa, dan laki-laki nggak sama dengan perempuan. Ya, dan itu diteliti. Inilah otak ya, kita lihat otak dulu. Ini otak manusia, Allah simpan di kepala dengan berbagai macam lapisan-lapisan agar terlindungi. Ya, terdiri dari otak besar, otak kecil, kan kemudian terbagi dua, belahan kanan dan belahan kiri. Ini. Dan otak laki-laki lebih berat 100 gram dibanding perempuan. Ya, jadi kalau seorang ibu otaknya 1,5 kilo, bapak itu 1,6 kilo, makanya lebih tega, lebih berat. Ya, kita harus terima, gitu. Oke. Nah ini jadi otak dilihat dari samping kiri, ada otak besar dan ada otak kecil, kemudian nanti dilihat dari atas, ya dibagi dua, ini ada belahan kanan dan ada belahan kiri, ya. Dan kemudian di tahun 99 ini ada penelitian di King's College London, atau dulu namanya Institute of Psychiatry London. Dikatakan begini, lokasi yang mengendalikan bicara dan bahasa dalam otak laki-laki dan perempuan berbeda. Ini pasti ayah itu udah pernah dengar nih. Ya. Tapi saya ulang di sini. Kenapa? Karena tadi, kenapa ibu-ibu atau peran ibu sebagai pelaksana harian? Karena ini sebetulnya. Ini otak laki-laki, ini otak perempuan. Tadi kita belajar otak terbagi dua ya. Ini kanan kiri. Jadi yang depan dan di sini ya. Ini ada beberapa tempat yang berbeda nih. Laki-laki hanya di sebelah kiri, perempuan di kiri dan kanan. Apa ini? Ini ternyata lokasi bahasa dan kosakata. Laki-laki hanya di kiri, lokasi bahasa dan kosakatanya. Perempuan, lokasi bahasa dan kosakata kiri dan kanan di otaknya. Ini yang mendasari ibu-ibu lebih pandai bicara dan bisa bekerja sambil terus bicara. Nah ini. Ya, harus kita paham ini. Laki-laki dalam sehari mengatakan 2.000 sampai 4.000 kata, 1.000 sampai 2.000 bunyi vokal, 2.000 sampai 3.000 gerakan tubuh. Jadi rata-rata komunikasi bapak-bapak atau laki-laki ya, anak laki-laki yang sudah akil balik ke atas sampai jadi bapak-bapak pun 7.000 per hari. Kalau punya suami pendiam, bunda punya suami pendiam itu yang 5.000 tuh. Tapi ada juga ada juga laki-laki yang wataknya pembicara itu 9.000 ya. Tapi perempuan itu jauh lebih banyak. Yang bedanya kata-katanya 6.000 sampai 8.000 kata, bunyi vokalnya 2.000 sampai 3.000, gerakannya 8.000 sampai 10.000. Jadi kita perempuan itu 20.000 per hari. Bu Aisyah, saya kayaknya pendiam. Ada ibu-ibu ngomong kayak gitu tuh. Iya Bu, ibu yang 16.000. Tetap lebih banyak daripada bapak-bapak yang bapak-bapak senang bicara, ya. Iya, apalagi yang kayak saya mungkin yang 24.000, 23.000, 24.000. Nah, inilah yang membuat ibu-ibu berperan sebagai pelaksana harian tadi, karena cukup, ya. Jadi ibu lebih cenderung lebih banyak bicara secara verbal pada anak-anaknya. Jadi tadi ngajarin ini, ngajarin itu, ya. Kasih tahu ini, kasih tahu itu, ya. Tadi siapa? Anandanya Bunda Wartini, Rama ya, Rama namanya ya. Rara ya. Jadi tadi Bunda Wartini ajarkan Rara kamu begini ya, nak, aku begini, aku begini ya kan Bunda ya. Itu kan per menit kan Bun? Iya. Per menit kan? Nah itu kita sanggup loh Bun, kita 20.000 kata. Dan kita ya 20.000 termasuk gerakan kita. Makanya kita contohin Rara untuk jadi anak perempuan kayak begini. Ya,
sempat juga tadi Bunda ajarkan Rara untuk bagaimana ya Bunda membantu perekonomian keluarga dengan jaga warung. Rara juga diajar, itu bisa. Ibu-ibu tuh bisa, kenapa? Cukup. Ya, kenapa kata-katanya jangan 6.000, 8.000 ibu-ibu. Bunyi vokalnya 2.000 sampai 3.000. Kemudian gerakan tubuhnya 8.000 sampai 10.000. Nah, kalau BDR ini kita sedang pandemi dan online dan semuanya ibu-ibu yang membantu Ananda belajar itu insya Allah cukup banget, pakai banget Bu. Ya, jadi kalau kita nggak paham tentang kelebihan anugerah perempuan ini, kadang-kadang ibu-ibu sebelum apa-apa udah nolak. Kenapa sih nggak di sekolah aja gitu kan? Padahal kita ini cukup. Ya, ngajarin anak, kemudian mengarahkan anak, bahkan membantu anak dengan gerakan kita aja cukup banget. Kan sekarang ibu-ibu anaknya nggak banyak kan? Ya, zaman dulu saja orang tua kita, nenek kita itu anaknya 10 minimal. Ya paling minimal banget 7 deh. Ya, sekarang 7 kayaknya banyak banget ya. Saya aja anak 5, orang kalau tanya, Bu Aisyah anaknya berapa? 5. Mereka bilang, ya Allah hari gini 5. Iya. Ya, zaman dulu 5 tuh sedikit banget itu zaman dulu. Mereka zaman dulu ibu-ibu punya anak 15 kan? Kerjain sendiri, nyuci sendiri, nyetrika sendiri, masak sendiri. Ya kan? Ngurus anaknya sendiri. Sekolah zaman dulu juga nggak full day kan? Cuma jam berapa jam aja, cuma berangkat masuk jam 8, pulang jam 12, selebihnya kan di rumah tuh. Dan itu cukup, bayangkan. Ya. Sekarang alhamdulillah anak nggak terlalu banyak, ya cucian juga sudah dibantu pakai mesin kan gitu ya. Setrika juga lebih mudah, bahkan ada yang juga bantuin mungkin kita khadimat kita di rumah gitu kan. Dan cukup. Bu Aisyah saya kerja di kantor, cukup, insya Allah. Ya. Nah yang penting sadari ini. Nah, bapak-bapak, memang ayah cenderung lebih sedikit bicara, berkata singkat dan langsung pada intinya, to the point. Kenapa? Karena verbalnya cuma 2.000 sampai 4.000. Sepertiganya dari perempuan. Bunyi vokalnya cuma 1.000, 2.000. Ya. Dan gerakannya bapak-bapak itu cuma 2.000, 3.000. Makanya cenderung lebih sedikit bicaranya, singkat. Bapak ibu guru saja berbeda loh. Ya. Bu Aisyah, tapi guru saya bapak-bapak ngomongnya banyak. Iya karena pagi sampai siang bapak ibu guru sama ngomongnya Bu. Ya. Tapi malam hari Pak Guru sudah diam, Bu Guru masih ngomong. Karena Bu Guru 20.000 tadi. Laki-laki Pak Guru cuma 7.000. Ini yang harus difahami. Maka kalau sudah kembali para ayah kerja di kantor lagi nih atau di luar rumah dan kembali malam, ya, terus kita minta tolong si ayah nemenin anak atau ngajarin anak, Bunda harus paham, ayah bukan tidak mau ngajarin anak, cuman kata-kata mereka sudah habis. Ya. Sehingga paling kalau anaknya, ayah kan begini, ayah kan begini, paling bisa gitu. Itu bukan berarti ayah nggak mau ngajarin ya, bukan berarti gitu. Ya. Itulah BDR ini, pandemi ini memaksa kondisi para ayah bekerja di rumah. Nah, kalau ayah bekerja di rumah, 7.000 kata kan nggak habis di kantor. Maka insya Allah bisa. Walaupun tentu malam hari bapak-bapak juga sudah sangat minim kata-katanya, makanya sering to the point. Ya, kalau ngajarin anak to the point langsung. Ya, yang mana tugasnya? Nggak ada basa-basi. Karena ini anatomi. Dan ini yang harus kita sadari. Para istri ya tidak perlu baper, tidak perlu merasa, ayahnya kok begitu banget ya, nggak perlu. Dan tidak perlu banding-bandingkan dengan cara kita. Karena memang secara anatomi kita berbeda. Ya. Terus apa lagi? Nah, ibu adalah sekolah pertama bagi anak-anaknya, dan apabila engkau telah persiapkan mereka dengan baik, maka sesungguhnya engkau telah mempersiapkan sebuah generasi yang baik dan kuat. Ya, ini syair dari Mesir ini. Ya, dari Mesir. Ini keren banget, saya setuju banget ini. Ya. Dan sekarang, Bunda, kalau punya anak perempuan, ya, tolong kalau anak perempuan bicara, umur berapapun harus lihat mukanya, kontak mata, itu perempuan. Ya, jadi kalau punya anak perempuan, ayah bunda misalnya nih punya anak perempuan ya, tadi kan ayah Iko juga ada anak perempuannya ya, tadi Bunda Wartini juga ada Rara tadi kan, makanya kalau anak perempuan cerita, apalagi lagi TK ini kan anak perempuan banyak ngomong kan, ya tolong lihat mukanya. Itu tips dari saya karena berdasarkan kerja anatomi mata perempuan ya. Nah, sampai umur berapapun. Begitu juga ayah, kalau ibu, kalau bunda atau Umi lagi ngomong, lihat mukanya Bi.
Ya, itu seneng banget perempuan. Ya Allah, itu ya Allah suami aku sayang banget gitu. Ya, karena kita lihat wajahnya. Ya. Tapi kalau kita punya anak laki-laki, laki-laki kurang suka kontak mata. Ya, jadi please kalau misalnya nih anak kita laki-laki ya, terus bunda ngomong, ya bunda liatin terus matanya, laki-laki nggak kuat tatap-tatapan. Ya cuman berapa detik tatapan, terus kemudian dia memalingkan mukanya. Ya. Ayah juga begitu. Mungkin laki-laki sebetulnya udah kerasa ya, nggak suka tatap-tatapan gitu. Walaupun orang selalu bilang komunikasi efektif adalah tatap mata. Iya, itu berlaku buat perempuan, tapi ternyata tidak pada laki-laki. Ya, karena kalau bunda nggak ngerti soal ini, itu kesel banget sama anak laki. Apa yang kita bilang? Lihat bunda nak. Lihat bunda, ya Allah, tuh anak laki udah lihat bundanya karena bundanya tatap matanya, karena dia nggak tahu juga kenapa saya nggak tahan kemana-mana mau mukanya kan. Lihat tembok, lihat gadget, lihat TV. Bunda marah kan? Lihat bunda nak. Ya, bahkan kadang-kadang di pipinya anak laki dipegang kayak gini gitu. Ya, nah, laki-laki sama laki-laki tanpa sadar itu nggak kuat tatap-tatapan. Bu Aisyah ini kok Sule lihat muka anaknya karena si anaknya nggak lihat matanya si Sule. Coba dilihat, pasti berpaling langsung. Wajahnya ya berpaling gitu. Kenapa begitu Bu Aisyah? Itu anatomi mata. Apa sih? Sklera mata. Yang mana sklera mata Bu Aisyah? Yang putih. Ya. Bagian putih mata pada perempuan lebih banyak bagian putih dibanding mata seorang laki-laki. Coba nih ini gambaran ya. Mulai saat ini nanti ayah bunda lihat di cermin sklera matanya mana yang lebih lebar ya. Ya, perempuan tuh lebih lebar. Ya, laki-laki lebih sempit. Karena perempuan lebih lebar, makanya bagian mata ini perempuan masih bisa tatap-tatapan. Ya, dia bisa mengarahkan pandangan yang sangat penting bagi komunikasi tatap wajah. Laki-laki itu susah, nggak bisa tatap-tatapan karena sklera mata. Ya, jadi ini harus paham juga nih, karena banyak sekali ayah bunda, terutama bunda, karena nggak tahu ya, karena belum tahu, ya memaksa anak laki-laki untuk lihat bundanya terus. Padahal bunda ngomong aja, anak laki tetap dengar. Ya, tapi bicara sama laki-laki harus satu topik, tidak dibarengin topiknya. Karena laki-laki suka tersesat. Ini bundanya suruh aku apa ya? Sayang, taruh kalau habis mandi handuknya taruh tempat handuk ya, itu satu topik. Berhenti dulu. Ya. Ibu-ibu suka ngomongnya gimana? Ayo cepetan mandi, ya nanti handuknya taruh tempat ini ya, tempat handuk ya. Habis itu kita mau ke rumah pamanmu ya, kita mau jalan-jalan mau ke rumah pamanmu, ada sepupumu. Itu sudah 3 topik itu. Suruh mandi, taruh handuk di tempat handuk, terus mau ngajak ke rumah paman, udah 3 topik. Perempuan 3 topik dijadikan satu, faham. Tapi laki-laki bingung. Apa kata laki-laki? Apa bun? Taruh handuk di rumah paman. Nah bisa kayak gitu ntar. Kenapa? Karena topiknya ya dijadikan satu. Jadi bicara sama laki-laki tidak usah lihat matanya, satu topik. Ya, itu menyelamatkan anak laki itu sebetulnya supaya dia sayang sama kita. Ya. Baik. Nah, mata juga ini masih ngomong mata ya. Perempuan matanya itu kalau lihat ke depan masih bisa lihat kanan kiri. Jadi memiliki jangkauan penglihatan yang lebar. Ya. Kalau laki-laki, mata laki-laki itu kayak terowongan. Dia lihat lurus, tapi ke depannya tuh panjang. Mungkin kita perempuan cuma bisa lihat 1 meter, laki-laki bisa 3 meter ke depan masih bisa lihat. Cuman kanan kirinya nggak lihat. Ini harus paham ini. Kenapa? Bertengkarnya ya anak laki-laki dengan bundanya atau Abi bertengkar sama Umi itu gara-gara cari barang. Ya. Iya. Bunda, telur mana bun? Kata anak laki-laki, kata bundanya yang jauh dari kulkas. Ada di kulkas nak. Kata anak laki, nggak ada bun. Ada nak, nggak ada bun. Ada nak. Sekalinya datang bundanya lihat, ini apa? Telur kan di samping. Anak laki-laki nyarinya di depan. Gitu. Makanya ibu-ibu itu kalau ya belum tahu ilmu ini, saya kira juga ini sudah saya sering share di mana-mana ya supaya kita nggak tegang ya. Makanya ibu-ibu suka marah sama anak laki-laki kan, bahkan sama bapaknya kan. Ini makanya cari pakai mata. Itu anak laki-laki suka dimarahin sama ibunya. Ya, jadi tolong pahami bunda, laki-laki matanya lurus memang. Itu didesain oleh Allah untuk jago bekerja di luar rumah, itu laki-laki. Ya, jago ya mata berburu namanya. Akan bertengkar kalau begini caranya ini. Jadi kalau suami atau anak laki cari barang, kasih aja, bantu aja.
Bun, pulpen aku mana? Ini mau ulangan misalnya ya, mau ulangan online. Bunda, pulpen aku di mana? Dia lihatnya cuma lurus aja, padahal ada di samping dia. Dia nggak lihat. Sudah Bunda, bantu aja. Ini loh nak, ini loh nak. Dan nggak usah pakai embel-embel. Makanya cari pakai mata, jangan pakai mulut. Nggak usah pakai gitu. Nih, tutup mulut kita. Karena laki-laki tersinggung kalau kita bilang makanya cari pakai mata. Karena mereka sudah pakai mata. Terus apa lagi? Nah ini yang saya mau kasih lihat ya. Ini otak dibelah. Di bagian tengah itu ada namanya corpus callosum ya. Nah ini kurang lebih posisinya kayak gini. Nah, corpus callosum laki-laki ada, perempuan ada. Tapi perempuan lebih tebal 30% corpus callosumnya dibanding laki-laki. Dan corpus callosum ini menghubungkan otak kiri dan kanan. Ya, sebetulnya terpisah kan otak. Nah, ini dia penelitiannya Dr. Roger Grosky nih. Katanya perempuan tuh lebih tebal 30%. Karena lebih tebal maka perempuan mampu mengerjakan berbagai pekerjaan yang tidak saling berhubungan dalam satu waktu. Makanya Bunda bisa nih. Di dalam pandemi suruh kerja dari rumah masih bisa suapin anak, dampingin anak masih bisa banget. Orang di luar negeri karena udah paham duluan makanya mereka dengan senang hati ya gendong anaknya, mungkin sambil kasih makan, masih rapat juga secara online. Ya. Nah laki-laki bagaimana? Otak laki-laki dibuat untuk pekerjaan khusus. Saat laki-laki fokus pada pekerjaan di depannya, setelah 10 menit ke atas, otaknya konsentrasi dan pendengarannya menurun. Makanya laki-laki hanya dapat mengerjakan satu pekerjaan dalam satu waktu. Ingat ya, setelah 10 menit. Ya, jadi kalau bapak-bapak seperti ini, kalau misalnya nih suami di rumah sudah working from home, sudah pegang laptop atau gadget ya, atau nonton TV, di atas 10 menit laki-laki fokus pada pekerjaan yang di depannya. Dan pada saat fokus, pendengarannya menurun. Ini yang Bunda harus paham. Supaya Bunda kalau manggil suami yang sedang begini, 1 kali nggak dengar, 2 kali, baru 3 kali nengok, itu bukan karena suami atau anak laki-laki ya mengacuhkan kita, bukan. Memang mereka otaknya sedang konsentrasi. Laki-laki itu benar-benar kenapa Allah buat otaknya begitu supaya pekerjaannya selesai. Kita perempuan kadang memang bisa mengerjakan banyak hal, cuman kadang nggak selesai. Ya, laki-laki ini selesai. Dan kalau mau ajak suami atau anak laki-laki makan, itu nggak boleh sambil lalu doang. Suami udah setengah jam begini nih, ya kemudian istri dari belakang, Abi makan Bi, cuman sambil lalu gitu. Terus istri nunggu di meja makan, itu 2 jam baru datang. Ya. Dan nanti suami bingung, kok kamu nggak bilang sih kalau udah makan udah siap? Kata istrinya, tadi udah aku ngomong, mana nggak dengar. Dan memang nggak dengar. Makanya colek kasih tahu, Abi, ya, ayo kita makan udah siap. Nah, itu baru laki-laki ngerti itu. Ya. Pada saat BDR, ibu titip bapaknya nemenin anaknya kayak gini, bisa kalau bapaknya belum fokus lagi ke laptopnya. Ini masih bisa nih. Apalagi anaknya agak ke depan ya, bapaknya akan noleh kan. Kalau bapaknya ke sini udah nggak lihat lagi tuh kanan kirinya. Tapi kalau si bapak sudah fokus di laptop 10 menit ke atas, kemudian anak bilang, ayah, 3 kali tuh. Ya, itu bukan berarti si bapak nggak peduli. Memang dia sedang konsentrasi sama working from home yang udah di atas 10 menit. Ibu kadang-kadang kesel kalau nggak ngerti ilmu ini, karena saya juga dulu begitu. Ya, lihat suami, anaknya manggil, dari jauh saya bilang, tuh kan, bapaknya nggak pedulikan, tuh kan. Nah, ya. Nah, itu padahal bukan si bapak nggak peduli, memang sedang konsentrasi. Apalagi di atas 10 menit. Kalau belum 10 menit, dia anaknya panggil masih, apa nak? Ingat ya, di atas 10 menit. Kalau begini masih bisa, bapak-bapak nemenin anaknya gini, bisa. Ya, kenapa? Karena si anak ini kan udah mandiri nih, udah nggak perlu fokus bapaknya fokus ke sini, bapaknya fokus ke sini. 10 menit masih bisa lihat anaknya, di atas 10 menit bapak-bapak udah fokus di buku ini. Ini masih bisa. Ya. Nah kalau bapak-bapak disuruh kayak gini, saat beralih dari tugas satu ke tugas berikutnya, otak pria tampak menggunakan energi lebih banyak daripada otak wanita. Jumlah sel yang diaktifkan juga lebih banyak pada otak pria kalau kayak gini. Bukan nggak bisa tapi capek banget. Kalaupun mau bantu istri, ya seperti tadi Ayah Eko keren banget ya, membantu istri, pilih satu-satu. Apakah jagain anak dulu atau nyetrika dulu gitu. Kalau udah kayak gini, bukan tidak bisa tapi capek banget.
para bunda, kalau ada ayah atau suami sudah bantu kayak gini dan beliau capek banget, istirahat banget, sudah jangan disuruh-suruh lagi, tolong please. Ya, saya bukannya bela bapak-bapak, tapi ilmu pengetahuan ya, riset dari ilmuwan, dari sunnatullah yang Allah buat desain otaknya laki-laki dan perempuan itu harus saya sampaikan agar apa? Agar bapak-bapak juga senang sampai di rumah, senang ngebantuin dan tidak terasa ya ini siksaan lagi ya, gitu. Kalau perempuan begini gayanya nih sambil motong-motong, nelpon, ini anak nyusuin loh, ini masih ketawa kita. Kenapa? Karena otak kita korpus kolosumnya tebal. Dan gak cuma 10 menit, ini setengah jam, 2 jam nih masih begini bisa. Ya. Sambil kayak gini bisa. Ibu-ibu webinar kan saat ini kan bisa aja nih sambil nyetrika, sambil masak, itu enaknya seminar online. Ya. Bapak-bapak, kita bisa titip anak begini, cuman kalau setiap hari begini, itu capek banget. Capek banget. Ya. Ini saya harus kasih tahu. Kenapa? Karena itu yang kadang-kadang laki-laki marah banget. Ya. Kenapa capek kayak gini? Kalau kayak gini, bantuin kayak gini bisa nggak Bu Aisyah? Bisa. Karena cuma satu pekerjaan. Ya, satu-satu jadinya. Bantuin satu-satu kayak gini bisa. Bahkan dalam hadis Rasulullah SAW dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW biasa membantu pekerjaan keluarganya di rumah, dan jika telah tiba waktu sholat, beliau berdiri dan segera menuju sholat. Tapi tentunya ya kalau baca sirah Nabi satu-satu Rasulullah. Kalau menisik baju satu, ya nisik terompa cuma satu tuh, ya atau gendong cucunya itu satu pekerjaan itu. Gitu. Ya, kalau suami bantunya kayak gini, bantuin nyuci baju di mesin cuci kayak gini atau bantu begini, ini bisa nih satu-satu. Tapi jangan lagi si bapak sudah bantuinnya nyuci, kita titip anak masih 1 tahun duduk di sini. Itu nggak lihat bunda, anaknya gelinding bapak nggak lihat karena bapak-bapak matanya lurus. Dan kalau dia sudah kerjakan ini 10 menit, otaknya konsentrasi. Jadi kalau anaknya jalan keluar dan bapaknya nggak tahu, itu bukan salah bapak sebetulnya. Memang dia nggak lihat karena sudah konsentrasi. Ya, laki-laki bagaimana? Apa yang bagian laki-laki di otaknya yang Allah berikan lebih besar? Ini hipotalamus. Hipotalamus laki-laki ukurannya 2,5 kali lebih lebar dari perempuan. Hipotalamus yang mana sih Bu Aisyah? Yang ini. Dia persis di tengah juga. Ya, tadi korpus kolosum juga di tengah melengkung. Kalau hipotalamus seperti ini. Ya, laki-laki lebarnya 2,5 kali lebih lebar dari perempuan. Kalau ini dia hipotalamus laki-laki, perempuan nggak ada setengahnya ini. Apa fungsi hipotalamus? Banyak fungsi hipotalamus, tapi yang kaitannya dengan laki-laki perempuan, ya nanti kita bahas saat ini ya. Nah, ini menjaga keamanan. Maka tadi waktu Ayah Eko cerita bahwa beliau menjaga keamanan, melindungi, itu betul. Karena laki-laki lebih jago menjaga keamanan dibanding perempuan. Ini fitrah. Ya. Dan laki-laki selain menjaga keamanan dirinya, dia menjaga keamanan anaknya, menjaga keamanan istrinya, menjaga keamanan rumah, menjaga keamanan ekonomi. Ya, kalau bekerja pada negara, ya menjaga keamanan negara. Itu karena hipotalamusnya lebih lebar. Ya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, itu karena hipotalamus laki-laki Allah desain lebih lebar 2,5 kali daripada perempuan. Ya. Bahkan anak laki-laki nih ya kalau main sama bapaknya kan ini lucu nih ya. Penuh tantangan, penuh ketangguhan tadi ya. Penuh tega tadi itu karena hipotalamus. Biarin aja bun. Biarin aja. Kalau bunda nggak tahan, bunda pergi aja keluar rumah dulu sebentar. Ke halaman nggak usah lihat terus doa aja. Karena bapak-bapak kalau lagi main sama anak laki gini kita tegur dia tersinggung. Ya, dan besok-besok nggak mau lagi main sama anak-anaknya. Dan nanti kita minta, ayo dong ayah main sama anak-anak. Kata bapak-bapak dalam hati ya, dalam bawah sadarnya, pas gua main lo suruh lo marah-marahin gitu. Ya ini harus kita pahami. Nah kemudian kalau kita titip anak umur segini sama bapaknya, bisa nggak Bu Aisyah? Bisa. Asal bapaknya fokus ke sini. Tidak lagi buka HP-nya, buka gadgetnya gitu. Dan ingat kalau mau titip ananda kita untuk sementara waktu, apalagi masih kecil kayak gini, harus bilang sama suami berapa menit mau titipnya. Ayah, Abi, Mas, ya aku mau sholat, aku mandi sholat, aku titip please 30 menit. Maka bapak-bapak dia akan setting di otaknya ya untuk 30 menit bantuin istrinya. Dan dia bisa tinggalkan laptopnya loh, bisa tinggalkan gadgetnya. Dan dia main-main semua. Cuman kadang-kadang ibu-ibu juga agak-agak take it for granted istilahnya. Tanggung. Udah bilang setengah jam, masih juga kita nambahin waktu. Kenapa? Karena kita sekalian bebenah di kamar, akhirnya 2 jam.
Laki-laki sudah men-setting setengah jam aja karena dia mau kembali kerja. Ya, working from home, mau kembali kerja. Makanya kita kalau bilang setengah jam, bilang setengah jam. Kalau emang mau 1 jam, bilang 1 jam. Supaya bapak-bapak men-setting otaknya untuk ya memprepare itu. Ya, antara setengah jam atau 1 jam. Ya. Ketangguhan ayah bertujuan membantu anak-anak bersiap menghadapi kehidupan yang nyata. Ya, tadi Ayah Eko sudah betul, ya. Tadi ya Bunda Wartini juga sudah betul sebagai peran sebagai ibu tadi, pelaksana harian yang detail dan teratur dan sebagainya ya. Nah, ingat otak laki-laki juga otak bermain. Ya, dan ini yang disenangi anak laki-laki, bapaknya ikut main walaupun nggak lama, paling 1 jam, itu seneng banget. Ya. Nah, kalau ibu ajak main adalah permainan keteraturan dan detail. Teratur, ya maunya gini, hak lembut, ya itulah ibu. Ya. Gaya mendampingi anak belajar, ayah cenderung meminta anak-anak untuk bisa memecahkan soal-soal pelajaran dengan mandiri dan sering dianggap sosok yang tega. Itu karena apa? Hipotalamusnya yang lebar.